Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang saleh-saleha? Semoga antum semua dalam kondisi sehat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu harapkan antum tetap menjaga kesehatan antum di tengah wabah pandemi corona seperti sekarang ini ya nak ya. Jangan kebanyakan keluar rumah untuk hal-hal yang tidak terlalu penting ya, apalagi jalan-jalan, berekreasi padahal kita tidak sekolah ya nak ya. Dan juga ibu harapkan antum tetap menjaga ibadah antum baik yang wajib maupun yang sunnah tetap dilaksanakan dengan penuh semangat ya nak ya. Baik, untuk pagi hari ini kita masih mempelajari tema 5, yaitu tema yang terakhir. Sebelum kita mulai, kita membaca lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kali ini, Ibu akan membahas masih tentang kenampakan alam dan juga tentang properti tari. Semoga antum semua bisa mengikuti dan menyimak video pembelajaran pada kali ini dari awal hingga akhir ya nak ya. Kita masuk ke kenampakan alam. Di materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu kenampakan alam. Kenampakan alam yaitu sesuatu yang terlihat di alam, yang terlihat oleh mata kita di alam ini, baik yang diciptakan oleh Allah yang disebut dengan kenampakan alam alami, atau juga yang diciptakan oleh manusia atau yang biasa disebut dengan kenampakan alam buatan. Wilayah Indonesia memiliki kenampakan alam yang beraneka ragam karena letak geografis Indonesia yang strategis. Jadi, karena letak geografis wilayah Indonesia yang strategis, maka kenampakan alam yang dimiliki oleh Indonesia juga sangat beraneka ragam, banyak jenisnya ya nak ya. Untuk letak geografis sendiri, pengertiannya juga sudah pernah Ibu sampaikan di materi sebelumnya. Ibu harapkan antum masih ingat ya nak ya. Semoga masih ingat. Masih ingat tidak? Baik, kalau ternyata antum tidak ingat, Ibu ingatkan kembali apa itu letak geografis. Bahwa letak geografis yaitu letak atau posisi suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah lain. Nah, letak geografis Indonesia sendiri itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tuh ada yang jawab mudah-mudahan di rumah ya, jadi masih ingat ya nak ya. Nah, itu letak geografis Indonesia. Kita masuk ke jenis kenampakan alam. Jenis yang pertama yaitu kenampakan alam wilayah daratan. Apa yang dimaksud dengan kenampakan alam wilayah daratan? Yaitu bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Contohnya seperti dataran rendah, dataran tinggi, pantai, gunung, pegunungan, tanjung, dan delta. Nah, itu semua contoh-contoh kenampakan alam yang ada di wilayah daratan. Lalu yang kedua yaitu kenampakan alam wilayah perairan, yaitu merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air seperti sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Nah, itu termasuk ke dalam kenampakan alam wilayah perairan karena di dalam kenampakan alam tersebut banyak digenangi oleh
air, seperti sungai ya, dan juga laut. Kita tahu di sana banyak sekali air di sana, ya Nak ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas satu persatu. Apa itu daerah dataran rendah? Daerah dataran rendah memiliki tanah gembur dan suhu udaranya panas, ya. Dan juga banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan juga pertanian. Itu yang disebut dengan dataran rendah, seperti yang kita tempati sekarang ini ya, termasuk dengan dataran rendah ya. Sedangkan daerah dataran tinggi yaitu berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit, dan biasanya dimanfaatkan sebagai perkebunan karena memiliki udara yang sejuk dan segar. Nah, itu yang disebut dengan dataran tinggi. Kalau antum pergi ke Jawa, itu mungkin banyak sekali kita temukan daerah dataran tinggi. Di sana udaranya sejuk dan juga segar. Di sana juga ada daerah perkebunan ya, perkebunan teh, di sana banyak. Enak ya, itu perbedaan dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian, apa itu gunung dan apa itu pegunungan? Beda ya Nak ya. Kalau gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Ya, itu yang disebut dengan gunung, yang biasa kita lihat itulah gunung, ya. Bedanya, kalau pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain, ya. Jadi kalau gunung itu bendanya, kalau pegunungan itu susunan gunung-gunung yang banyak. Contohnya seperti pegunungan Bukit Barisan. Nah, pegunungan Bukit Barisan ini ada di daerah sekitar Bengkulu sampai dengan Jambi ya Nak ya. Nah, itu perbedaan antara gunung dan pegunungan. Harus bisa dibedakan ya, bedanya gunung dan pegunungan. Kemudian, selanjutnya masuk ke contoh kenampakan alam. Ke contoh kenampakan alam itu banyak ya Nak ya. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada juga di Papua. Yang akan dibahas di sini yaitu contoh kenampakan alam hanya di Pulau Jawa. Ya, contoh kenampakan alam di Pulau Jawa seperti Gunung Merapi, itu adanya di Jawa Tengah. Sungai Ciliwung ada di Jakarta. Pantai Pangandaran ada di Jawa Barat dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam contoh kenampakan alam alami ya, yang memang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini. Lalu ada contoh kenampakan alam buatan yang ada di Pulau Jawa. Contohnya seperti ada Candi Borobudur. Ini adanya di Jawa Tengah ya. Mungkin salah satu di antara antum sudah pernah pergi ke sana ya Nak ya, ke Candi Borobudur, ada di Jawa Tengah. Kemudian Jembatan Suramadu adanya di Jawa Timur. Ada juga Bandara Soekarno-Hatta ada di daerah Jakarta. Kemudian ada perkebunan teh, ini adanya di Jawa Barat. Ini salah satu contoh-contoh kenampakan alam buatan yang ada di Pulau Jawa. Itu ya Nak ya, Ibu harapkan semoga antum bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalau memang masih agak bingung dan belum mengerti, bisa diulang kembali videonya ya Nak ya. Sekarang kita masuk ke properti tari. Properti tari, apa sih properti tari? Properti tari yaitu alat-alat yang dijadikan perlengkapan dalam tari. Sudah pernah Ibu sampaikan ya sebelumnya bahwa properti tari itu untuk melengkapi atau kelengkapan pada tarian ya. Jadi alat-alat apa saja yang kita pakai ketika menari. Contohnya ada topeng, ada kipas, ada piring, ada selendang, dan lain sebagainya. Kalau tari topeng mungkin kita pakai topeng, salah satunya ya, salah satu properti tarinya. Kemudian kalau tari kipas, itu juga pasti propertinya atau salah satu propertinya itu ada kipas, piring ya, berarti di tari piring, ada juga selendang dan lain sebagainya.
Nah, salah satu contoh properti tari tadi bisa kita bahas di bawah ini. Ada 2 ya yang Ibu akan bahas, yaitu tentang topeng dan kipas. Yang pertama, bahan membuat topeng. Bisa dari kayu, ada juga dari tanah liat, bisa juga dari kertas dan juga gips ya, tergantung topengnya dan juga tergantung tariannya itu berasal dari daerah mana. Ada yang topengnya memang menggunakan kayu, ada juga yang hanya menggunakan kertas ya, berbeda-beda tergantung tarian itu berasal dari mana. Kemudian tekniknya yaitu dengan cara dipahat dan dicetak. Itu cara membuat topeng. Bisa dengan cara dipahat dan juga dicetak ya. Beda-beda ya nak ya. Lalu yang kedua yaitu contoh dari properti tari kipas. Bahan membuat kipasnya yaitu bisa dari kertas, bisa dari kayu, dan juga lem. Bahan-bahan membuatnya itu ada kertas, ada kayu, dan lem ya nak ya. Itu untuk membuat kipas itu tadi. Bagaimana tekniknya? Tekniknya yaitu bisa dengan dilipat dan juga ditempel. Ini salah satu properti tari pada tari kipas ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi properti-properti tari yang disesuaikan dengan jenis tarian itu sendiri. Tapi hanya ini saja yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang properti tari topeng dan kipas ya nak ya. Semoga antum bisa memahami materi yang sudah dijelaskan tadi dengan baik. Antum juga bisa membaca di buku tema 5-nya ya nak ya. Biasakan membaca buku supaya wawasan kita menjadi luas ya nak ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada latihan. Latihannya silahkan antum kerjakan, ada di halaman 97 yang bagian ayo rumuskan. Di situ ada tabel, di sebelahnya itu ada titik-titik yang harus antum isi. Silahkan antum kerjakan di buku cetaknya. Lalu yang kedua yaitu halaman 185 sampai halaman 186 yang bagian ayo aplikasikan. Silahkan antum cari jenis-jenis tari pada atau topeng yang ada di situ ya nak ya, tergantung tariannya. Lalu untuk halaman 97 itu silahkan antum bebas pilih provinsinya, provinsi mana yang mudah menurut antum ya. Semoga antum bisa mengerjakannya dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa japri ke wali kelasnya masing-masing. Ya nak ya. Semoga antum tetap sehat, antum tetap semangat, diberikan kekuatan juga dan kesabaran dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Semoga insya Allah di semester 2 nanti berharap kita bisa sekolah secara offline ya nak ya, bisa bertatap muka langsung di sekolah. Sudah rindu ibu dengan antum-antum semua ya nak ya. Baik, kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.